Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari KWT Sri Rejeki Kelurahan Tanggung, yang mana di sini adalah istilahnya sekretariatnya KWT. Terus pada saat ada kegiatan, kebanyakan kegiatannya di sini. Selain itu juga anjang sana, kegiatan dalam menanam tanaman hortikultura itu kegiatannya anjang sana, seperti itu. Pertemuannya pun juga anjang sana, seperti itu. Kemudian Ibu bisa ceritakan secara singkat bagaimana tentang KWT Sri Rejeki? Oh iya. Untuk KWT Sri Rejeki di sini berdiri tahun 2002, yang mana saat itu diketuai oleh Bu Mami Indrawati yang saat ini sudah almarhumah, dan selanjutnya dilanjutkan oleh saya untuk kedepannya dalam kepengurusan. Saat itu ada bapak-bapaknya, karena di sini KWT akhirnya di reorganisasi, itu pengurusnya harus ibu-ibu semua, seperti itu. Terus untuk kegiatannya KWT Rejeki saat awal yaitu mengenai emping melinjo, ya, produser emping melinjo, yang saat itu di setiap rumah banyak yang membuat emping melinjo, seperti itu. Jadi saat itu kelompok kami adalah kelompok agribis emping melinjo. Untuk selanjutnya saat ini berkembang menjadi KWT, yang di situ ada kegiatan yaitu tanam menanam untuk menambah gizi keluarga yang tidak ada pestisidanya kimia, sehingga lebih sehat dikonsumsi untuk keluarga. Kalau lebih ya bisa dijual, seperti itu. Untuk KWT sendiri mulai kapan Ibu menjual olahan makanan? Untuk olahan makanan sebenarnya dari awal itu sudah produksi. Terus mulai kegiatan di kelompok itu tahun 2017 itu kita membuat olahan matang. Mulai tahun 2017 itulah kami menjual secara berkelompok dengan produk emping yang dijual, ada yang mentah dan ada yang matang. Dan saat itu juga masih ada yang membuat emping melinjo secara manual. Untuk saat ini untuk pembuatan itu diturunkan ke anak-anaknya. Untuk KWT sendiri mempunyai 3 produk unggulan Ibu, ya. Ada emping melinjo, nugget jamur, dan jamur crispy. Nah, saya mau tanya Bu, ini tentang bagaimana ide produk makanan olahan tersebut bisa dihasilkan? Oh begini awalnya ya. Awalnya KBD kami itu berada di Jalan Ciliwung. Saat itu KBD itu ada tanamannya, tanaman sayuran, tanaman cabai dan lain sebagainya. Setelah ada di sana, tempatnya dipakai untuk diminta yang punya untuk supermarket. Akhirnya kami punya angan-angan bagaimana kalau di rumah saya, karena di rumah saya masih ada tempat yang kemungkinan nanti tidak menyewa, seperti itu. Mulai tahun 2018 di KBD itu pindah mulai tahun 2018. Terus karena kegunaannya masih belum maksimal, terus kami ada ide saat itu. Ada ide itu untuk membuat tanaman yang hidroponik, gitu. Terus saya ditawari sama dari DLH itu kalau mau hidroponik bisa berhubungan dengan Bapak DLH, seperti itu. Terus dari Bapak PPL-nya yang dari pertanian itu disuruh milih hidroponik apa jamur, seperti itu. Terus akhirnya kami milih jamur. Jamur itu kan jarang yang budidaya. Menurut harapan kami ke depannya jamur kan bisa berkembang lebih baik, seperti itu. Terus setelah jamur itu berbuah,
kami kadang kewalahan menjualnya. Akhirnya kami membuat ide, yaitu bagaimana kalau kita buat jamur crispy. Kami saat itu latihan buat jamur crispy itu sudah lama. Setelah itu ada dari KKN UPN Veteran Surabaya, itu KKN di KWT kami. Nah, dari beliaunya itu punya resep, yaitu nugget jamur. Lalu beliaunya untuk memberikan edukasi pada KWT kami, yaitu tentang bagaimana cara membuat nugget jamur, dan dipraktekkan sekali. Saat itulah mulai ada kemajuan dari KWT kami untuk dari dijual jamur menjadi dijual olahan jamur seperti itu. Keunggulan untuk setiap produk olahan dari KWT Sri Rejeki itu sendiri bagaimana, Bu? Untuk keunggulannya sebenarnya menurut saya itu ketiga-tiganya itu bagus prospeknya ya. Tinggal kita itu kadang-kadang kesulitan untuk promosi seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau promosi, kita bareng-bareng mau promosi, itu sebenarnya banyak pesanan. Saya saja tadi itu promosinya hanya lewat status ya, itu sudah banyak yang DP. Kami hanya kendalanya itu di promosi seperti itu, di promosi. Kalau awalnya kami kendalanya di untuk jamur crispy ya, kendalanya di penirisan minyak itu. Setelah dibantu oleh jenengan dari KKN yang sekarang itu kami sudah punya spinner ya. Berarti untuk kendala yang dihadapi oleh KWT sendiri itu lebih ke proses promosi ya, Bu. Nah, apa saja yang Ibu dan Ibu KWT Sri Rejeki lakukan untuk tetap mempertahankan pembeli untuk setia membeli makanan olahan? Kami setiap menjual itu kami sering bertanya sebenarnya kepada konsumen ya, bagaimana menurut jenengan kurang apa seperti itu. Kemarin juga saya sudah konfirmasi sama yang membuat, Mbak tolong ya rasanya harus tetap stabil, karena rasa itu mempengaruhi penjualan saya gitu. Kalau masalah olahannya Mbak terserah jenengan, yang penting nomor satu itu harus rasa saya gitu. Kalau rasanya enak, otomatis orang beli kan akan kembali pesen-pesen lagi seperti itu. Harapan Ibu sendiri untuk KWT Sri Rejeki itu ke depannya bagaimana, Bu? Untuk kedepannya ya begini, karena KWT itu merupakan kelompok sosial ya, kelompok sosial. Di dalam kelompok kami itu sudah kami jelaskan bahwa dalam kegiatan kami itu pun ada yang kegiatan simpan pinjam ya. Simpan pinjam itu pun juga membantu anggota untuk dalam permodalan untuk kerjanya seperti itu. Nah, untuk kedepannya dalam hal segala usaha yang dikelola oleh KWT Sri Rejeki ini, mau saya itu kita bentuk yang istilahnya lebih fokus gitu loh, lebih fokus. Karena semua yang ada di KWT sini itu semua punya pekerjaan masing-masing seperti itu. Kita tidak bisa menekan supaya anggota itu harus tetap sanggup untuk menerima dan melakukan kegiatan yang sudah ditentukan seperti itu. Kalau di kelompok kami itu kami bagi sebenarnya. Ada yang kegiatannya itu ada yang sore, ada yang kegiatannya ada yang pagi. Karena yaitu tadi ada ibu-ibu yang memang pagi tidak bisa sama sekali karena terbentur dengan pekerjaan rutinnya seperti itu. KWT Sri Rejeki, semangat, yes.